FYI ngomongin tentang rasialisme. Di sini aku juga pengen ngebahas gimana sih sisi pandang Islam tentang rasisme ini sendiri. Oke, kita langsung aja ke segmen berikutnya. Ternyata Nabi Muhammad SAW atau Prophet Muhammad adalah salah satu tokoh pertama di dunia yang menentang rasialisme secara terang-terangan, di mana beliau menjadi seorang anti-rasisme pertama di zamannya. Ini bisa kita lihat dan baca dari riwayat-riwayat kasus bagaimana Rasulullah SAW menangani hal-hal rasis di kota Mekah dan Madinah pada saat itu. Kalian pasti udah nggak asing sama yang namanya Bilal bin Rabah. Bilal terlahir sebagai seorang budak. Kondisinya semakin sulit ketika ia menjadi salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam dan mengimani Rasulullah SAW. Ayah Bilal merupakan seorang budak dan ibunya adalah bekas putri di wilayah Ethiopia modern saat ini yang juga diperbudak. Karena ibunya adalah seorang budak berkulit hitam, Bilal pun dijuluki sebagai Ibnu Sauda atau anak dari wanita berkulit hitam. Bilal dikuasai oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Awalnya Bilal adalah seorang budak dari keluarga Abu Dar, tetapi karena ayahnya meninggal, maka Bilal pun diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh penting kafir Mekah. Bilal dikuasai oleh Umayyah yang kemudian menyiksa dan menghukumnya karena keislamannya. Dia menyeret dan mengarak Bilal mengelilingi kota Mekah dan mengajak orang lain untuk mencemoohnya. Jadi semacam kayak dibully gitu karena Bilal udah masuk Islam. Dia terus berusaha agar Bilal melepaskan keimanannya dengan meletakkan batu besar di atas dada Bilal sambil mengikatnya di atas tanah. Bukannya meninggalkan imannya, Bilal malah menunjukkan penentangan dan ketegaran atas persekusi dan kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya. Terkesan atas ketabahan Bilal dalam mempertahankan iman Islamnya, Rasulullah SAW pun mengutus sahabat terdekatnya, yakni Abu Bakar Asy-Siddiq, untuk membebaskan Bilal dari perbudakan. Abu Bakar pun membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf, dan akhirnya Bilal pun menjadi seseorang yang merdeka. Setelah dimerdekakan, Bilal menjadi salah satu tokoh terkemuka di komunitas muslim awal. Rasulullah pun memberikan privilege atau hak istimewa untuk Bilal agar bisa mengabdi di masjid dan menjadi muazin yang sangat disegani di kota Madinah saat itu. Bilal terkenal mengumandangkan azan dengan suara merdunya dan memanggil orang-orang muslim untuk melaksanakan sholat. Bilal adalah orang yang berkulit hitam, dan bagi sebagian orang, Bilal tidak pantas untuk mendapatkan kehormatan itu. Pada suatu kejadian, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Bilal, "Engkau adalah seorang anak dari wanita berkulit hitam." Rasulullah pun menegurnya dengan cepat. "Apakah engkau menghina kulit ibunya yang hitam?" Tanya Nabi SAW. "Masih ada pengaruh jahiliyah dalam dirimu," kata Rasulullah. Di mana Rasulullah itu menegaskan bahwa sifat rasisme atau rasialisme di zamannya itu adalah sifat-sifat orang jahiliyah atau orang-orang bodoh yang tidak berakal. Sifat jahiliyah yang diidentifikasikan oleh Nabi SAW berakar dari pandangan keliru yang menganggap bahwa ras seseorang mencerminkan karakter moral dan status sosialnya. Kenyataannya, pendapat Nabi tentang kesetaraan rasial sangat kontras dengan permusuhan antar ras yang lazim terjadi pada saat itu. Para sarjana muslim menyebut periode sebelum lahirnya Islam sebagai masa jahiliyah. Masa-masa kebodohan di mana rasisme termasuk di dalamnya. Bisa dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama dalam sejarah manusia yang mendeklarasikan secara jelas bahwa tidak ada manusia yang mengungguli manusia lainnya berdasarkan etnis maupun rasnya. Deklarasi ini direalisasikan dalam sebuah pidato penting dalam khutbah terakhir beliau yang disampaikan di Padang Arafah pada tahun 632 Masehi.
Dalam khutbah itu, Nabi Muhammad SAW dengan jelas menentang rasisme. Beliau mengatakan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas non-Arab, dan tidak ada kelebihan bagi bangsa non-Arab atas Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang kulit putih atas orang kulit hitam. Atau tidak ada kelebihan bagi orang berkulit hitam atas orang kulit putih, melainkan dari amal perbuatannya. So, dari hadis ini Rasulullah mencoba menerangkan bahwa tidak ada kelebihan antara manusia dengan manusia lainnya, melainkan dari amal perbuatannya. Apalagi berdasarkan gender, warna kulit, dan lain sebagainya. Sejak saat itu, ajaran Nabi Muhammad SAW tentang kesetaraan ras telah menginspirasi jutaan umat manusia dan muslim untuk memperjuangkan kesetaraan rasial dan keadilan bagi sesamanya. Mari kita renungkan kisah dari seorang El-Hajj Malik El-Shabazz atau yang lebih dikenal sebagai Malcolm X. Mari kita mencoba merenungkan kehidupan dari seorang El-Hajj Malik El-Shabazz atau yang lebih dikenal dengan Malcolm X. Malcolm X adalah seorang pemimpin aktivitas sipil di Amerika Serikat, seorang pria berkulit hitam yang berjuang melawan rasisme pada tahun 50-an sampai 60-an. Setelah melakukan ibadah haji ke kota Mekah, Malcolm menulis suratnya yang sangat terkenal di mana ia mengatakan bahwa di sana ada puluhan ribu jamaah dari seluruh belahan dunia. Mereka dari semua warna, mulai dari yang berambut blonde, bermata biru, hingga orang-orang Afrika yang berkulit hitam. Tetapi kami semua berpartisipasi dalam ritual ibadah yang sama, menunjukkan spirit persatuan dan persaudaraan yang dalam pengalamanku selama hidup di Amerika, membuatku tak pernah percaya bahwa persatuan dan persaudaraan itu akan terjadi antara orang kulit hitam dan kulit putih. Malcolm menambahkan bahwa dia tidak pernah menemukan sebelumnya adanya persaudaraan yang tulus dan sejati yang terjadi antara manusia terlepas apapun warna kulitnya. Jadi Malcolm ini sudah trauma dengan rasialisme yang terjadi di lingkungan warga Amerika yang saat itu memang saat tahun 50-an dan 60-an itu masih banyak perbudakan dan rasialisme antara orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Jadi benar-benar saat itu orang berkulit hitam, terutama yang berdarah African American, diperlakukan dengan buruk. Haji sendiri menurut Malcolm X atau El-Hajj Malik Al-Shabazz menggambarkan adanya pergeseran dari rasisme menuju kesetaraan rasialisme. Ajaran Nabi Muhammad SAW mendorong semua orang untuk memperjuangkan anti-rasisme, bukan sekedar non-rasisme, di mana non-rasisme tidak secara terang-terangan mengekspresikan pandangannya dan mereka juga tidak berusaha untuk membuang rasisme dalam suatu masyarakat. Sementara orang-orang anti-rasisme dengan aktif menentang dan membuang rasisme dalam lingkungan masyarakatnya. Beliau SAW mengidentifikasi rasisme sebagai sebuah gejala penyakit dan mengidentifikasi penyebabnya, yaitu adalah kesombongan dalam hati manusia. Di saat dunia kita semakin beragam dan mulai terhubung satu dengan yang lainnya, penting bagi kita terutama muslim untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, di mana di dalamnya terdapat ajaran hikmah dan penuh kemanusiaan. Sekian video dari aku, apabila ada salah-salah kata itu datangnya dari aku, ambil manfaatnya dan buang buruknya. Sementara kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat dan layak untuk dibagikan ke teman-teman lainnya, silakan share dan komen di bawah gimana pendapat kalian tentang rasialisme yang belakangan ini terjadi. Oke, aku Anissa dan sampai jumpa di video selanjutnya.